periode pertama itu beliau didaulat secara aklamasi. Seseorang yang ingin mengajukan dirinya kembali, sementara aturannya menyatakan tidak boleh lebih dari 2 kali. Menolak beberapa tindakan atau kebijakan. Proses ini semua selama 10 tahun, ada beberapa dinamika yang kita anggap sensitif dan fatal. Ini kan faktanya begitu. Dibiarkan terus kan tidak sehat. Nah, apa cara paling sehat audit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahabarakan, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Zurafika di channel PTEM. Di episode ke-83 tahun kelima edisi Kamis 5 Juni 2025 dengan tema Forum Beringin Desak DPP Audit Pengurus Golkar Aceh 10 tahun terakhir. Benarkah? TM Nurlif minta diskresi ketum menjelang musda. Dan hari ini di depan kita bersama ada narasumber kita, Bapak Teguh Alvin. Beliau merupakan koordinator Forum Beringin bersama dan juga Wakil Ketua Bidang Hukum DPD 1 Partai Golkar Aceh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat, Pak? Sehat, Ini alhamdulillah. dipanggilnya siapa nih? Ya, kalau panggilan sih ada yang panggil Alfian, ada yang panggil Amponte, ada juga yang panggil Bang T. Nanti ini Pak T saja Pak ya? T juga boleh. Oke. Untuk opening acara ini, Forum Beringin bersama atau FBB meminta Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Golkar melakukan audit menyeluruh DPD 1 Partai Golkar Aceh menjelang berlangsungnya musyawarah daerah Musda 12 mendatang. Beberapa tindakan yang dinilai sensitif seperti konflik atau perselisihan antar caleg pasca pemilu 2019 lalu yang tidak serius diselesaikan secara bermartabat dan adil. Kemudian dugaan pengingkaran pemenuhan hak-hak caleg tidak terpilih pasca pemilu terdahulu. Rekomendasi dan keputusan pleno terkait pemberhentian kader di 2019 yang tidak diteruskan ke Mahkamah Partai ataupun Munas dan diduga rawan disalahgunakan. Selanjutnya, rangkap jabatan pengurus yang bertentangan dengan ADART, juga ada musda kabupaten atau kota yang tidak menjalankan pasal 45 ADART, tapi tetap dilanjutkan dan disahkan. Nah, bagaimana Bapak tanggapannya terhadap hal ini? Ya, baik Zura, terima kasih. Pertama, kita senang bisa berhadir di undangan podcast ini. Kemudian terima kasih juga atas ya semacam forum untuk menjelaskan lah, supaya kan biasa kalau ada polemik, ada perbedaan pendapat yang tajam, itu kan ada kesimpang siuran dalam masyarakat atau di publik. Nah, akhirnya malam ini diundang oleh manajemen PTEM dan kita sudah hadir di sini. Memang sebagaimana yang sudah kita sampaikan ke beberapa media, teman-teman jurnalis, Golkar Aceh ini kan mau musda. Musda ini siklus rutin 5 tahunan. Dia memilih nanti atau menentukan siapa ketua yang baru, beserta nanti ya kepengurusan yang baru. Nah, kebetulan ketua yang sekarang itu sudah menjabat hampir 10 tahun. Mungkin hitungan minggu atau bulan sajalah, pas 10 tahun, artinya 2 periode. Periode pertama itu beliau didaulat secara aklamasi oleh para pemilik suara, keluarga besar, dan seluruh delegasi yang sah untuk hadir di musda. Kemudian periode kedua juga terjadi hal yang sama. Aklamasi ini adalah salah satu mekanisme yang kira-kira kita itu bisa menyimpulkan bahwa ada mandat penuh yang diberikan oleh para pemilik suara kepada seseorang. Setelah mandatnya penuh dan juga kepercayaannya juga penuh. Nah, sehingga akhirnya ketua yang terpilih secara aklamasi jauh lebih powerful, lebih sedikit lebih leluasa, kemudian juga tanpa beban dalam menjalankan roda organisasi. Nah, tentu dalam praktek implementasinya
konsekuensinya adalah ya jiwanya harus jiwa persatuan. Jiwanya persatuan kemudian merangkul. Nah, jadi harus leadership-nya harus merangkul. Merangkul, mengayomi, membina semuanya. Apakah ada kriteria lainnya dalam memberikan aklamasi kepada calon ketua Musda ini? Ya, aklamasi itu biasanya itu kan para pemilik suara mempunyai kesamaan pandang, kesamaan analisa terhadap profil calon pemimpin. Nah, sehingga terjadi permufakatan, terjadi permusyawaratan, akhirnya bersepakatlah untuk aklamasi. Artinya tidak ada calon lain yang dianggap lebih tepat. Nah, kenapa dianggap tepat? Karena kan para pemilik suara memiliki cara pandang yang sama. Nah, itulah kira-kira yang mendasari lahirnya mekanisme aklamasi. Berarti pemilihan secara aklamasi itu tidak bertentangan dengan demokrasi, Pak? Tidak. Secara kenegaraan dan berbangsa dan bernegara saja, kita ini kan berazaskan Pancasila. Nah, esensi dari Pancasila ini adalah musyawarah mufakat sebenarnya. Jadi demokrasi kita itu sebenarnya musyawarah mufakat. Tapi perkembangan zaman selanjutnya, kemudian reformasi, lahirlah tatanan aturan-aturan yang kemudian menciptakan demokrasi langsung namanya. Demokrasi langsung di mana satu orang memiliki satu suara. Ya kan kita lihat dari pileg, pilkada, pilpres, pilgub, dan lain-lain. Nah, kira-kira begitu. Berarti jika nanti ke depannya Bapak Ketua sebelumnya melakukan diskresi lagi dan terpilih secara aklamasi lagi, apakah sah-sah saja, Pak? Begini, diskresi ini kan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin mengajukan dirinya kembali, sementara aturannya menyatakan tidak boleh lebih dari 2 kali. Nah, diskresi ini dimiliki oleh ketua umum organisasi setingkat di atasnya. Nah, jadi misalnya di level provinsi Aceh, diskresi itu cuma bisa dikeluarkan oleh ketua umum DPP. Partai Golkar. Nah, jadi diskresi itu adalah pengecualian, disebut diskresi. Jadi dikecualikan secara aturan sudah tidak diperbolehkan. Misalnya sudah pernah 2 kali. Atau misalnya mekanisme bagi calon yang bukan berasal dari kader misalnya. Nah, itu baru bisa mengajukan diri sebagai calon ketika dia sudah mendapatkan diskresi dari ketua umum. Nah, berarti bisa menjadi calon setelah mendapatkan diskresi. Ya. Sebelumnya saya baca di artikel yang Bapak di sini masuk nama Bustami Hamzah. Apakah beliau merupakan seorang kader sebelumnya? Secara faktual, secara administrasi keanggotaan, beliau belum pernah tercatat sebagai kader. Jadi bagaimana nih Pak? Nah, beliau bisa menjadi salah satu calon? Sejak reformasi, tidak boleh lagi pegawai negeri sipil atau ASN kita itu terlibat dalam partai politik. Nah, jadi Golkar mengenal ruang atau membuka ruang bagi calon-calon yang tidak berstatus kader sebelumnya, tapi memiliki riwayat, memiliki hubungan baik, memiliki komunikasi yang baik dengan unsur-unsur kepartaian maupun personal-personal kepartaian, ataupun dengan lembaga kepartaian. Tapi tetap syaratnya harus mendapatkan diskresi dari ketua umum. Jika ketua umum menganggap bahwa ini pantas diberikan diskresi, maka seseorang itu bisa mendaftar. Tapi faktanya, beberapa hari yang lalu kita mendapat informasi dari panitia pelaksana Musda, belum satu pun memang yang mendaftar secara resmi sebagai calon ketua. Nah, tapi secara pribadi saya tidak bisa berbicara soal Musda karena ada panitia. Nah, ada steering committee, ada organizing committee. Nah, tentu teman-teman itu yang jauh lebih representatif untuk bicara soal syarat, bicara soal siapa yang mendaftar, bicara soal siapa yang sudah berkomunikasi, dan lain-lain. Nah, kalau terkait dengan apa yang dilakukan Forum Beringin, soal diskresi ini kita hormati sebagai
wewenang yang dimiliki oleh tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ketua umum. Tetapi untuk petahana atau ketua DPD 1 sekarang, kita menyarankan pada DPP lebih baik menghindari diskresi untuk petahana. Soal yang lain kita nggak campuri, karena itu juga kewenangan DPP, itu kewenangan ketua umum. Nah, jadi hal-hal yang terkait dengan petahana, kita mintakan atau kita sarankan, selain kita minta, itu 2 hal. Pertama, mungkin diskresinya tidak diberikan. Yang kedua, kita minta audit. Audit pelaksanaan kinerja dan keuangan organisasi selama 10 tahun terakhir. Nah, jadi gitu kira-kira, Zuhra. Jadi audit ini tujuannya untuk melihat apa, Pak? Jadi begini, secara normatif dan secara ilmiah, audit ini kan salah satu cara kita untuk menilai diri kita sendiri, mengevaluasi. Nah, jadi nanti yang auditnya kita mintakan ke DPP, karena nanti tinggal bagaimana keputusan DPP. Apakah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh DPP, atau DPP menugaskan lembaga audit profesional untuk mengaudit Partai Golkar Aceh, Provinsi Aceh. Jadi audit yang kita mintakan ini terkait dengan kinerja organisasi dan keuangan. Supaya apa? Banyak opini beredar, banyak persepsi, banyak juga asumsi, banyak juga desas-desus. Semua ini kan harus di-clearkan. Nah, harus dijernihkan. Cara menjernihkannya yang paling beradab dan paling ilmiah, audit. Karena kalau tidak, kan tidak fair ada pihak yang menuding A, B, C atau minus. Tapi ada satu pihak lagi nanti yang membantah atau mengkanter. Nah, kalau ini misalnya dibiarkan terus kan tidak sehat. Nah, apa cara paling sehat? Audit. Jadi semua terbebas nantinya. Nah, semua akan lepas dari semua masalah. Apakah hasilnya nanti akan diumumkan? Itu kembali pada DPP. Tapi yang jelas dengan adanya hasil audit, DPP, seluruh kader, dan keluarga besar Beringin di Aceh, ini kan kemudian bisa menjadikan ini acuan. Bisa menjadikan ini patokan. Bahwa ada kekeliruan di era sebelumnya. Ada kesalahan fatal di periode sebelumnya, misalnya. Oke, jika kita lihat menjelang kepemimpinan akhir kepemimpinan dari Bapak TM Nurlif ini, kira-kira Pak, sejauh mana apa yang sudah dilakukan dan berdampak gitu bagi Partai Golkar itu sendiri? Secara keorganisasian, fungsi-fungsi mekanis dari seorang pimpinan beserta jajaran pengurus ini berjalan. Ini kan faktanya begitu. Apa indikator-indikatornya? Pertama, gerak langkah partai ini bergeliat. Satu. Yang kedua, di era beliau ini sudah menjalani beberapa kali pemilu. Ada caleg yang disiapkan, kemudian diajukan, kemudian dan alhamdulillahnya memang ada hasil yang bisa dipertahankan. Keberadaan di DPRA misalnya, kemudian keberadaan kursi-kursi Golkar di kabupaten kota itu bisa dipertahankan. Nah, ini namanya kan fungsi mekanis, yang artinya wajib dijalankan. Sebagai seorang pemimpin beserta pengurusnya, ini kan wajib menjalankan tugas, mengelola, membina, kemudian menggerakkan organisasi. Nah, fungsi mekanis ini berjalan secara normal. Tapi dalam praktek ada banyak dinamika lain yang itu menyimpan banyak tanda tanya juga. Jadi kalau kita kalkulasikan 100%, berapa persen yang berhasil dijalankan oleh Bapak TM Nurlif selama 10 tahun ini? Ya, mungkin kita nggak bisa sekaku menentukan persentase, karena nanti khawatirnya subjektif. Kita kan harus menghindari subjektivitas. Artinya kita mengkritik, kita mungkin menolak beberapa tindakan atau kebijakan, tapi kan juga tidak fair misalnya dengan pendapat kita sepihak,
kita menggeser itu dalam wilayah persentase misalnya. Itu kan kita harus hindari subjektivitas itu. Tetapi ya seperti yang kita uraikan tadi, bahwa fungsi mekanis dari organisasi secara normal berjalan, secara normatifnya berjalan. Nah, cuma dalam proses ini semua selama 10 tahun ada beberapa dinamika yang kita anggap sensitif dan fatal. Dan ini berulang. Terjadi lagi. Kan begini Zura. Ketika seseorang, terserah dia pemimpin atau bukan, dalam fungsi tugas tertentu, melakukan satu kesalahan itu khilaf namanya. Nah, ketika terulang kedua kali, itu keputusan. Nah, tapi ketika melebihi 2, 3 kali, 4 kali, selanjutnya dia berubah jadi karakter. Nah, jadi kalau terjadi satu kali, itu khilaf. Tapi kalau lebih dari 2 kali, berulang-ulang, kemudian di wilayah yang lain dengan persoalan yang lain, karakter. Dan ini yang terjadi? Ini yang kita alami, rasakan, jalani. Nah, jadi ini bukan menduga. Kita alami, rasakan, dan jalani. Pengalaman, sesuai dengan pengalaman. Ya, karena kebetulan selain forum beringin ini kan forum komunikasi. Beberapa senior, kader-kader muda, kemudian sesepuh-sesepuh. Saya koordinatornya, tapi forum ini kan non formal sifatnya. Tapi secara keorganisasian, kepartaian, saya kan wakil ketua bidang hukum. Jadi persoalan-persoalan terkait dengan konflik antar caleg misalnya, pelaksanaan musda, kemudian beberapa hal lain itu kan kita sebagai wakil ketua bidang hukum kan bertanggung jawab, nggak boleh abai. Kita memang harus involve di dalam hal-hal seperti itu. Nah, makanya kita ya sedikit banyak, tidak tahu banyak, tapi tahu yang penting-pentingnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kan seperti yang Pak bilang tadi, diskresi, untuk meminta diskresi seperti tidak mungkin. Karena cuma bisa selama 2 kali menjabat gitu. Jadi untuk Bapak TM Nurlief ini, apakah memungkinkan untuk beliau memimpin Partai Golkar Aceh ke depannya lagi? Jika Ketua Umum atau DPP Partai Golkar memberikan diskresi, ya mungkin. Beliau boleh mencalonkan diri. Maka dari awal Forum Beringin menyarankan pada DPP, supaya kita bicara perubahan. Paradigmanya harus perubahan. Supaya 10 tahun yang sudah berjalan, segala dinamika, kejadian-kejadian fatal yang merugikan beberapa unsur-unsur di dalam, beberapa kader, kemudian yang kita anggap ini menyimpan potensi kerusakan besar ke depannya, tidak terulang. Tidak awet. Jadi kalau bahasa anak gaulnya, problem-problem seperti ini nggak diberi formalin gitu, supaya tidak awet. Nah, maka kita sarankan DPP supaya berparadigma perubahan. Tapi dari Partai Golkar Aceh sendiri ini udah punya belum calon-calon yang kira-kira yang cocok gitu untuk kriteria ke depan? Ya, kalau sumber daya internal partai itu kan ada beberapa calon yang dibicarakan publik. Ada dibicarakan lah di tingkat publik. Artinya menghiasi pembicaraan publik. Nah, semua ini kan punya plus minus. Ya, si A misalnya ada kelebihan di bagian tertentu, si B juga begitu. Bahkan ada beberapa nama juga sedang menjabat kepala daerah definitif. Hasil pilkada. Artinya SDM internal Partai Golkar juga ada. Dan mereka dibicarakan oleh publik. Nah, tapi kan Golkar ini kan partai lama. Golkar ini partai yang sudah cukup mumpuni lah. Kemudian sejak era Orde Baru memimpin, Golkar sudah eksis. Nah, kelebihan dari Partai Golkar ini salah satunya kan soal cepatnya melakukan misalnya musyawarah mufakat. Nah, itu bisa berlangsung dengan cepat, tidak bertele-tele dan taktis. Nah, jadi kita tidak tahu nanti apakah juga akan terjadi musyawarah mufakat, melahirkan aklamasi, atau terjadi kontestasi. Kontestasi antara beberapa calon ketua. Ya, kita lihat perjalanannya nanti. Dan untuk kader Golkar sendiri, mereka lebih prefernya ke melahirkan aklamasi ini, atau
dengan jalur kontestasi? Semua masih serba mungkin kalau menurut hemat kami. Menurut bacaan kami semua serba mungkin. Tapi yang jelas kader-kader Golkar ini kulturnya ini biasanya sami'na wa ta'na. Kemudian dia terpimpin dengan siapapun pemimpin yang dilahirkan lewat mekanisme yang benar, resmi dan sah. Berarti tidak ada pembantahan atau apapun. Ketika kesepakatan sudah tertuang menjadi sebuah keputusan bersama, biasanya itu seluruh kader itu tegak lurus. Biasanya. Nah, beda nanti dalam perjalanan ada perbedaan pendapat, itu kan wajar. Itu kan dinamika. Dan perbedaan pendapat ini kan seharusnya ya memang harus kita syukuri, harus selalu ada. Nah, jadi enggak problem lah kalau soal begitu bagi kader-kader Golkar ini enggak problem menurut hemat kami. Jadi Pak sedikit, jadi kemarin ada yang mengatakan bahwa di dalam Musda Golkar ini tidak ada uji baca Al-Quran gitu. Bukankah Aceh Syariat Islam, dan itu merupakan salah satu kearifan lokal di daerah Aceh sendiri. Bagaimana Bapak tanggapi hal ini? Ya, sebenarnya jika ada pun baik. Karena ya tentunya kan sejalan dengan kanun. Kemudian di beberapa hal lain yang domainnya keacehan, misalnya pencalonan legislatif, misalnya pencalonan kepala daerah, uji itu ada. Tapi saya tidak bisa terlalu jauh bicara soal ini, karena seperti tadi, ini menjadi wewenangnya organizing committee dan steering committee dari Musda. Jadi tentu teman-teman di sana yang terlibat di kepanitiaan Musda jauh lebih paham soal ini. Nah, cuma kalau di kami Forum Beringin, jika ada pun baik. Jika tidak ada, tidak ada masalah. Jika tidak ada pun, ya kita serahkan pada panitia. Karena kan bukankah seharusnya walaupun Golkar merupakan partai nasional, karena dia di Aceh, ya harusnya kan mengikuti ketentuan Ya, Aceh. akan sangat baik jika mengikuti dan menghormati kearifan lokal. Akan sangat lebih baik. Nah, jadi cuma lebih teknis itu kan sudah wewenangnya teman-teman panitia di OC maupun SC. Kita tidak bisa campuri dan bahas terlalu jauh kalau menurut hemat kami. Baik Pak, langsung saja closing. Singkat saja Pak. Ya, semoga begini. Musda kali ini melahirkan perubahan besar, fundamental, dan aktual bagi Golkar. Nah, harapan kami Forum Beringin sederhana. Jika Golkar berubah, insya Allah Aceh juga berubah. Mari kita tunggu dan kita dorong perubahan ini. Desakan audit dan isu diskresi jelang Musda Golkar Aceh mencerminkan tuntutan transparansi dan regenerasi. Proses Musda harus dijalankan secara adil dan demokratis demi masa depan partai yang lebih kuat. Saya mewakili manajemen PHTM Official mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Terima kasih penonton PHTM dimanapun Anda berada. Saya Zurafika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.